Shalom, Maranatha, Tuhan Yesus datang. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, pada kesempatan yang berbahagia ini, Tuhan memberi kepada kita suatu titik dalam kehidupan mempelai dan keluarganya untuk mengalami kasih karunia Tuhan yang khusus sekali dalam kehidupannya, yaitu pernikahan yang direncanakan oleh Tuhan. Sementara musik akan melakukan sebuah lagu instrumental, saya mohon dengan hormat hadirin bisa bersama-sama untuk berdiri. Prosesi mempelai dan keluarga memasuki ruang pernikahan dibimbing oleh Pendeta Ruth Pratika Dewi. Saudara-saudara yang kekasih, kita telah berkumpul bersama di hadirat Tuhan dalam sukacita yang dari Tuhan untuk menyaksikan dipersatukannya Saudara Otniel Octavianus Haryadi Putra dengan Saudari Arestu Ganieka Pratiwi ke dalam pernikahan yang kudus. Marilah kita mohon berkat dan kasih karunia dari Tuhan. Pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit bumi dengan segala isinya. Tuhan yang setia dan memenuhi kita semua dengan seluruh kepenuhannya. Turunlah ke atas saudara-saudara sekalian dan terimalah dengan penuh sukacita, rahmat, kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk waktu Tuhan yang Engkau anugerahkan kepada kami untuk kami nikmati bersama pada sore hari ini dalam acara pemberkatan nikah kudus atas Saudara Alvin dan Saudari Arestu. Kami bersyukur Engkau punya sejarah yang istimewa bagi mereka berdua sampai saat ini, dan sejarahmu tidak akan berhenti hanya pada saat pemberkatan nikah ini, tetapi Engkau sudah punya rencana yang agung untuk pernikahan mereka ke masa depan yang penuh dengan berkat Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa mohon pimpinan-Mu ya Tuhan atas seluruh acara ini dari awal sampai akhir. Berkati para orang tua yang sudah menghantar putra-putrinya memasuki bahtera hidup baru dengan berkat yang limpah. Dan berkati kami semua yang hadir
dari keluarga dan handai tolan untuk bersama-sama bersatu dalam doa memohon kasih karunia-Mu bagi mempelai berdua. Terima kasih Bapa. Kami mohon doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Sekarang kami mempersilahkan mempelai berdua untuk menyalakan lilin yang ada di depan sebagai tanda pernyataan mereka berdua sudah betul-betul siap untuk menikah. Kami persilahkan. Ya, monggo. Iya, silakan duduk. Dengan menyalanya dua lilin yang mewakili semangat mereka untuk siap menghadapi hidup baru di dalam rumah tangga yang sedang dimulai untuk melangkah menghadapi masa depan yang saya percaya Tuhan menyediakan hal-hal yang luar biasa. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan memuji Tuhan. Baik, kita akan memuji Tuhan. Berterima kasih karena kebaikan Tuhan. Karena kita di sini karena anugerah-Nya semata. Sebab anugerah
Puji Tuhan, kita ada sebagaimana ada oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan Dia selalu mendukung hidup kita menjadi makin baik, makin sempurna, sama seperti Bapa kita sempurna. Amin. Saya mohon mempelai berdua untuk berdiri dan mendengar pengucapan hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Selanjutnya saya akan menyampaikan pesan Tuhan khusus dalam kehidupan suami istri menurut firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian Tuhan menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat celah atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuh dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga Alvin dan Aristu, bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Puji Tuhan, silakan duduk. Monggo Mas Bas. Baik, sebelum kita berfirman, kita akan menyanyikan pujian kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala sesuatu yang kau nyatakan bagi kami semua, terkhusus bagi Alvin dan Aristu Tuhan. Thank you. Yang dulu tak ku mengerti,
saya yakin Tuhan mengasihi kalian berdua karena kalian akan selalu dapat mengucap syukur atas segala perbuatan Tuhan, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Dan kalau kalian setia mulai dari yang kecil, maka saya yakin sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan akan mempercayakan yang makin besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita mempersiapkan diri untuk khotbah pernikahan, tetapi lebih dulu mari kita berdoa untuk pemberitaan firman. Doa akan dipanjatkan oleh Ibu Pendeta Ruth Ratika Dewi. Saya persilahkan. Mari kita berdoa. Bapak, sungguh kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang limpah, luar biasa. Tidak pernah berkesudahan Kau mengasihi kami, Kau mempedulikan kami Tuhan, dan Kau mencintai kami. Khususnya bagi anak-anak-Mu yang kekasih Tuhan, Alvin dan Aristu, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu. Berbicaralah Engkau kepada kami dan beritahukan setiap kehendak isi hati-Mu, terlebih khusus bagi kedua mempelai Tuhan, supaya mereka benar-benar menikmati satu persekutuan yang indah dengan Tuhan dan mengawali hidup baru mereka bersama dengan Tuhan, di dalam Tuhan, dan bagi kemuliaan Tuhan. Kami urapi hamba-Mu secara khusus dan pakai Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Alvin dan Aristu yang saya kasihi. Ini adalah firman yang pertama yang akan engkau dengar pada hari pertama pernikahan saudara. Dan saya berdoa agar ini bisa menjadi suatu pemula yang luar biasa. Yakini bahwa Tuhan sudah memulai yang baik, pasti Dia akan menyelesaikan sampai sempurna. Judul khotbah pernikahan ini adalah menikmati hidup pernikahan yang bahagia selamanya. Bukan cuma satu hari ini, bukan cuma masa honeymoon saja, tetapi untuk selama-lamanya. Ayat masnya ada di dalam kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 9. Ayat masnya satu saja, tetapi uraiannya panjang. Demikian bunyi firman Tuhan. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagiamu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Ada tantangan hidup tanda petik sia-sia, perlu dikumuh. Nanti saya akan menyinggung sedikit. Ternyata bagi kita hidup tidak sia-sia. Amin. Jerih payah, dengan berpeluh kita akan mendapat hasil. Tetapi Tuhan sudah berkata di awal kalimatnya adalah nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu. Saya mohon Alvin tidak merasa cemburu yang menikahkan saya dan istri, calon istri sekarang masih ya. Kok yang dapat firman cuma istri? Ya, nikmatilah hidup dengan istrimu. Oh maaf, saya terbalik ya. Aristu yang cemburu. Kok cuma masku yang suruh nikmati?
Kok nggak ada firman yang berkata nikmatilah hidup dengan suami yang kau kasihi? Gitu loh Pak. Tetapi saya yakin ini memang secara khusus disampaikan kepada istri, tetapi disampaikan kepada suami untuk mengasihi istri. Tapi saya yakin Tuhan berbalasan suami istri. Ada dua bagian besar saudara yang akan saya sampaikan. Yang pertama, dikaruniakan Tuhan kepadamu. Artinya kasih karunia Tuhan. Mendapat istri adalah kasih karunia Tuhan. Begitu juga mendapat suami, itu mendapat kasih karunia Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua nanti adalah nikmatilah hidup. Saudara, dalam arti nikmati untuk bahagia selama-lamanya. Satu kali saya membaca satu ungkapan yang ditulis di dinding dekat tempat halaman sebuah rumah atau halaman di pekarangan depan. Yang membuang sampah di tempat ini saya doakan supaya panjang umurnya. Luar biasa. Tapi masih koma dan stroke. Panjang umurnya, sepanjang umurnya, tetapi dalam kondisi kena stroke. Apa artinya saudara? Barangkali lebih baik cepat mati gitu ya. Tetapi firman Tuhan di sini berkata nikmatilah hidup dalam arti bahagia selamanya. Itu. Kenapa harus menikmati hidup dengan istri dan suami? Karena memang pernikahan itu ada dalam rencana agung Tuhan. Saudara, jadi Tuhan punya rencana yang khusus untuk setiap pernikahan. Pernikahan adalah suatu bukti bahwa Tuhan serius untuk menaklukkan bumi ini melalui keturunan manusia. Dan supaya itu terjadi, seluruh bumi dipenuhi dengan keturunan manusia. Dan manusia ini menaklukkan bumi, mengelola bumi, maka harus ada pernikahan. Ya atau ya? Ya. Jadi itu rencana Tuhan yang khusus. Dikaruniakan Tuhan kepadamu. Dikaruniakan Tuhan kepadamu. Kalimat ini harus berulang-ulang kita tanam dalam hati kita. Saudara, kasih karunia itu artinya apa? Hadiah yang harusnya tidak layak untuk diterima. Bukan karena jasa kita, bukan karena kita sudah melakukan sesuatu lalu sudah haknya untuk menerima upah. Bukan, kita tidak layak. Tapi kasih karunia itu Tuhan merencanakan secara sempurna dan membuat kita dilayakkan untuk menerimanya. Wow. Jadi semua bentuk kasih karunia, isi dari kasih karunia itu sudah disiapkan. Dan kita sebetulnya nggak layak. Tetapi supaya kasih karunia Tuhan ini tidak sia-sia, Tuhan membuat kita layak. Wow. Sehingga dengan kelayakan yang diberikan oleh Tuhan, kita bisa mulai mengambil bagian kita sehari demi sehari sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, kasih karunia dalam ayat ini secara khusus berarti sesuatu yang membuat manusia bertahan dalam menempuh hidup yang penuh perjuangan dan jerih payah. Nah, supaya bertahan bagaimana? Tidak boleh laki-laki itu seorang diri saja.
maka Tuhan menyediakan penolong yang sepadan untuk bersama-sama berdua mengelola dan menaklukkan bumi. Jadi Tuhan itu selalu mempersiapkan sampai yang sekecil-kecilnya. Semua sudah ready for use, tinggal ambil dengan iman. Istri itu adalah kasih karunia Tuhan bagi suami. Amsal 19 ayat 14 berkata, rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Jelas ya? Lalu Amsal 31 ayat 10 dan 11 berkata, istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Para suami, hargai istri-istri saudara, karena istri kita itulah seperti permata. Istri kita itulah yang membuat suami percaya kepadanya dan tidak akan kekurangan keuntungan. Itu untuk istri. Dan saya tidak ingin membuat Anda berdua cemburu. Sekarang suami bagaimana? Apakah suami juga kasih karunia Tuhan bagi istrinya? Mazmur 128 ayat 1 berkata demikian. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Setiap orang di sini dalam bahasa aslinya laki-laki. Berbahagialah laki-laki atau setiap laki-laki yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Jadi nikmatilah istrimu, itu juga sama tingkatnya dengan nikmatilah hidup bersama dengan suami. Karena kita sudah melihat dasar firman Tuhan, istri dan suami itu saling memberkati, saling menjadi pemicu untuk sukses. Sehingga kalau dua orang ini yang merupakan kasih karunia Tuhan bagi masing-masing betul-betul menghayatinya, maka saya yakin berkatnya itu akan double. Saudara dan suami istri dapat memasuki masa depan yang luar biasa. Dalam kitab Kejadian dikatakan ketika Tuhan menciptakan langit, bumi, dan manusia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tidak baik. 5 hari Tuhan menciptakan. 5 hari itu semua disebut amat baik. Amat baik. Baik adanya. Tetapi pada hari yang ke-6, saudara, ada 2 ungkapan. Dari baik, lalu tidak baik. Jadi turun. Kenapa tidak baik? Karena
laki-laki seorang diri saja. Ya, berarti memang Tuhan merencanakan dengan pasti sebuah pernikahan. Tidak baiklah seorang diri saja. Tidak baik saat manusia itu sendirian. Dalam bahasa Inggris disebutkan be alone, bukan not atau be single. Ya, biasanya orang yang jomblo itu disebut single. Tetapi dalam bahasa Inggris tidak disebut be single, tetapi be alone. Artinya apa, saudara? Alone itu sendiri, betul-betul sendiri. Alone itu eksklusif, tertutup. Di tengah-tengah orang banyak, dia merasa sendirian. Ya, eksklusif, tertutup, dunianya sempit, itu alone. Terisolasi karena menutup diri dan tanpa teman. Tetapi kalau di single itu artinya utuh, unik, komplit. Saudara, bukan soal kesendirian. Jadi di sini yang dimaksud tidak baik manusia itu sendiri, itu artinya terisolasi. Adam sudah memberi nama kepada semua binatang, banyak temannya, tetapi tidak ada satupun yang cocok, saudara. Jadi di tengah-tengah begitu banyak ciptaan Tuhan yang lain, manusia be alone, sendirian. Sudah kasih nama, tidak cocok. Kasih nama, tidak bisa. Oleh karena itu Tuhan menciptakan Hawa, istrinya. Saudara-saudara, dan istri menjadi penolong bagi suaminya. Kata penolong itu berarti selalu mensupport suaminya, selalu bersama dengan suaminya. Tetapi kata penolong juga berarti berbeda dan berlawanan. Apa artinya, saudara-saudara? Kalau begitu boleh dong melawan suami, boleh dong melawan dan tidak taat kepada suami. Bukan. Kata berlawanan dan berbeda itu dalam arti sebagai sparring partner. Sparring partner itu ada lawan berolahraga, lawan kalau tinju begitu, lawan bertinju, tetapi bukan untuk menjatuhkan calon juaranya, tetapi justru menjadi umpan, menjadi sparring partner, supaya sang juara itu makin tangkas, makin tahu kelemahan-kelemahan lawannya, dan akhirnya bisa menjadi juara yang lebih lagi. Istri menjadi sparring partner. Luar biasa, saudara. Lalu Tuhan merencanakan pernikahan bagi suatu mahakarya masa depan manusia. Kata pernikahan itu berarti permata. Dalam bahasa Yunani, gameo itu artinya permata. Saudara, dengan akar pengertian melebur jadi satu. Jadi pernikahan itu sebuah permata. Permata itu dihasilkan dari peleburan menjadi satu. Apa yang melebur jadi satu? Permata berasal dari unsur atau bahan-bahan yang bersenyawa di bawah tanah yang melebur menjadi satu wujud, yaitu batu permata. Saudara, pernikahan membuat suami dan istri dalam tanda petik bersenyawa menjadi satu wujud yang baru, yang lebih bagus dari sebelumnya. Saudara, kalau dua unsur ini bersenyawa, kalau suami dan istri bersenyawa, maka menjadi wujud yang lebih dari
masing-masing. Saudara-saudara, itu berarti saudara-saudara untuk menjadi satu daging itu berarti harus ada satu aku yang baik, satu pribadi yang menyebut dirinya sebagai aku yang baik, yang sempurna, menikah dengan istri, satu pribadi aku yang sempurna. Aku yang sempurna, aku yang baik menjadi satu kami yang luar biasa. Jadi bukan setengah lalu ditambah setengah menjadi satu daging. Kenapa? Kalau setengah, suaminya setengah, istrinya setengah, itu bukan pernikahan, saudara-saudara, tetapi itu rumah sakit jiwa. Alvin yang sempurna dan Aristu yang sempurna menjadi satu bagi kemuliaan Tuhan. Baik, saudara, kemudian yang kedua, yang terakhir, nikmatilah hidup dengan istrimu yang kau kasihi. Kata nikmati itu bukan sekedar kenikmatan sementara, tetapi kata nikmati itu berarti memandang atau melihat dengan penuh perhatian, menyimak dan menilai, menimbang sampai menimbulkan kemampuan yang mengaplikasi langsung atau tidak langsung. Jadi kalau dua pasang, ada dua manusia, aku menjadi satu kami, maka masing-masing harus dapat memandang satu sama lain dengan penilaian yang sempurna, saudara, sehingga menjadi kekuatan yang luar biasa. Baik, saudara, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya mohon mempelai untuk berdiri dan mendengarkan beberapa hal sebagai titah nikah bagi saudara. Kedua mempelai yang kekasih, saudara berdua telah meyakini kehendak Tuhan bagi pernikahan saudara dan telah datang ke rumah Tuhan supaya nikah saudara berdua diteguhkan di hadapan hadirat Tuhan dan menerima berkat-berkat-Nya. Karena itu dengarlah firman Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Sabdanya, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan sendiri menjadikan untuk Adam seorang penolong baginya. Dengan ini ia hendak menyatakan kepada kita bahwa sekarang juga Tuhanlah yang menjodohkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Siapa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Puji Tuhan. Sekarang kita akan mendengar pengakuan dan janji mempelai. Yang pertama, pengakuan mempelai. Untuk itu saya mohon saudara Otniel dan saudari Aristu untuk lebih dahulu menjawab pertanyaan saya. Saudara Otniel Octavianus Haryadi Putra, apakah saudara mengakui di sini di hadapan Tuhan dan disaksikan jemaat Tuhan dan keluargamu bahwa saudari Aristu Ganieka Pratiwi yang akan engkau terima sebagai istrimu yang sah dan satu-satunya adalah pemberian Tuhan sebagai jodohmu seumur hidupmu?
Bagaimana jawab saudara? Ya, dengan pertolongan Tuhan. Apakah saudara bersedia hidup kudus dengan istrimu sambil menunjukkan padanya di dalam segala perkara setiamu dan percayamu sesuai firman Tuhan? Bagaimana jawab saudara? Ya, dengan pertolongan Tuhan. Apakah saudara bersedia memegang teguh firman Tuhan dan mau melaksanakan ketetapannya bahwa apa yang telah dipersatukan dan dijodohkan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia? Bagaimana jawab saudara? Ya, dengan pertolongan Tuhan. Sekarang berpindah ke saudari Arestu. Saudari Arestu Ganieka Pratiwi, apakah saudari di sini di hadapan Tuhan dan disaksikan jemaat Tuhan dan keluargamu bahwa saudara Otniel Octavianus Haryadi Putra yang akan engkau terima sebagai istrimu, sebagai suamimu, yang sah dan satu-satunya adalah pemberian Tuhan sebagai jodohmu seumur hidupmu? Ya, dengan pertolongan Tuhan. Apakah saudari bersedia hidup kudus dengan suamimu sambil menunjukkan padanya di dalam segala perkara setiamu dan percayamu sesuai firman Tuhan? Bagaimana jawab saudara? Ya, dengan pertolongan Tuhan. Apakah saudari bersedia memegang teguh firman Tuhan dan mau melaksanakan ketetapannya bahwa apa yang telah dipersatukan dan dijodohkan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia? Bagaimana jawab saudara? Baik, setelah saudara berdua menjawab pertanyaan tadi dengan sejujurnya, sekarang dipersilakan kalian berhadapan-hadapan dan saling mengucapkan janji nikah saudara di atas Alkitab yang terbuka. Kami persilakan berhadapan-hadapan. Saya, Otniel Octavianus Haryadi Putra, mengambil engkau Arestu Ganieka Pratiwi menjadi istriku yang sah dan satu-satunya dan hidup bersamamu menurut ketetapan Tuhan. Saya berjanji untuk mengasihi engkau, melayani dan menjaga engkau dalam semua kondisi kehidupan, tetap setia selama kita berdua. Sekarang kami persilakan mempelai putri. Saya Arestu Ganieka Pratiwi menerima engkau Otniel Octavianus Haryadi Putra menjadi suamiku yang sah dan satu-satunya dan hidup bersamamu menurut ketentuan Tuhan. Saya berjanji untuk mengasihi engkau, tunduk kepadamu dan melayani serta menjaga engkau dalam semua kondisi kehidupan, tetap setia selamanya berdua hidup. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Sekarang kita akan bersama-sama menyaksikan kedua mempelai akan memasang ring pernikahan mereka. Cincin ini yang menjadi tanda dari ikatan pernikahan saudara berdua terbuat dari emas yang paling tahan uji dan tidak berkarat, berbentuk lingkaran yang tidak berujung dan tak terpatahkan. Inilah gambaran tentang hubungan saudara berdua yang tak terpisahkan, yang tetap ada selama saudara berdua hidup. Silakan saya
Mohon Alvin menyematkan cincin pada jari manis tangan kanan mempelaimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang Saudari Arestu silakan menyematkan cincin materai pernikahanmu pada jari manis tangan kanan suami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Sekarang dipersilakan kedua mempelai untuk berlutut di tempat yang sudah disediakan. Keluarga dan jemaat, mari kita bersama-sama bangkit berdiri untuk ikut mendukung doa bagi kedua mempelai. Kita akan menyanyikan sebuah pujian, Yesus Tuhan berkati rumah tangga baru. Jangan aku dilalui, singgahlah Tuhan, singgahlah dalam hidupku, penuh kerinduan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, berilah berkat-Mu, pimpin rumah tangga baru dengan kasih-Mu. aku bersujud padamu. Aku bersujud padamu, satu bintang-Mu, jadikan teguh imanku dalam hidupku. Yesus Tuhan, berilah berkat-Mu, pimpin rumah tangga baru dengan kasih-Mu. Bapa Surgawi, sumber rahmat dan kasih karunia, di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang telah memanggil dan meneguhkan saudara berdua ke dalam persekutuan nikah yang kudus ini, melimpahi saudara berdua dengan kasih karunia-Nya dan memberkati saudara berdua supaya dalam iman, kasih, dan pengharapan saudara dapat hidup berbahagia untuk seterusnya dan selamanya. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Saudara Oniel Octavianus Haryadi Putra dan Saudari Arestu Kanieka Pratiwi
sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, aku nikahkan kalian dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan berdiri. Silakan berhadapan-hadapan. Sekarang kami persilahkan mempelai berdua berdiri dan siap untuk memberikan ciuman saudara yang paling mesra yang belum pernah kau berikan sebelumnya kepada mempelai saudara. Kami persilahkan. Pelan-pelan ya. Cium kudus yang pertama. Cium kudus yang pertama. La vida. La sito borra. Wala tala. Lah kok. Lah kok balik nih. Belum dapet. Takut kena lipstick gitu. Lah. Rupanya sekali kurangan saudara ya. Puji Tuhan. Suruh baleni yuk. Ya, saudara Otniel Octavianus Haryadi Putra dan saudari Arestu Ganieka Pratiwi, di hadapan Tuhan dan di hadapan keluarga serta jemaat Tuhan, berdasarkan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, saya sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus menyatakan saudara berdua kini diteguhkan sebagai suami istri dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kenakanlah kasih yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati saudara berdua, karena untuk itulah saudara berdua dipanggil menjadi satu. Amin. Sekarang saya persilahkan mempelai wanita berpindah ke sebelah kanan mempelai pria sebagai tanda bahwa istri adalah tangan kanan suami. Puji Tuhan. Plong. Mempelai berdua sekarang secara bekerja sama dipersilahkan untuk menyalakan lilin penyatuan yang menjadi lambang bahwa hidup kalian mulai hari ini dan seterusnya sudah menjadi satu daging, bukan lagi dua, tetapi menjadi satu daging. Saudara sudah menjadi terang dunia yang akan memberikan cahaya Kristus dengan dampak alahinya kepada semua orang di sekitar kalian. Persilakan. Mbak dilepas dulu Mbak. Oke, tahan. Pelan-pelan.
bersamaan ya. Sama-sama barengan. Mas ampun diingo-ingo Mas. Lah ya toh. Lagi. Pelan-pelan. Tahan senyum ya, senyum. Bagus. Lihat-lihatan aja. Lagi yuk lihat. Kapal mati. Tadi itu sudah menyala. Kaget ya, tambah mati. Sungit Tidak apa-apa. Oh bisa. Ada dibantu. Tidak bisa. Udah. Tidak apa-apa. Ya. Kepada mempelai dalam kesempatan pertama sebagai suami istri, Anda diberi kesempatan untuk menerima perjamuan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Terimalah tubuh dan darah Yesus. Puji Tuhan. Silakan berdiri. Dibaca dulu ayat yang ada di dalam roti dan diingat dengan baik. Ya. Alvin dan Arestu, angkatlah roti tinggi-tinggi dengan tangan kananmu. Roti ini adalah tubuh Kristus yang dipecahkan bagi kita. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat tinggi-tinggi cawan, lebih tinggi dari kepala kita. Air anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus, darah perjanjian baru untuk keampunan dosa-dosa kita. Perbuatlah ini setiap kali kita meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang mempelai berdua menghadap warga dan jemaat. Afif berarti harus pindah ke sebelah kiri istri. Iya. Saudara-saudara, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dengan penuh sukacita saya memperkenalkan Ibu dan Bapak Otniel